Di antara pedoman hidup, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Apa susahnya kita senyum sama orang? Tidak ada duit yang kita keluarkan, tidak ada hal yang kita rugikan. Cuma beberapa detik kita senyum, buka gigi sebentar, jangan meremehkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Banyak dalil menunjukkan surga hak prerogatif Allah. Allah yang punya surga. Allah mau kasih siapapun terserah Allah, meskipun sebab yang dia lakukan sekecil apapun, terserah Allah. Dia yang penting tugas dia melakukan sebab amal kebajikan, mau besar mau kecil terserah Allah. Allah mau kasih surga yang besar kepada dia gara-gara amal sedikit, ada yang larang Allah? Enggak ada. Makanya datang dalam sebagian hadis amal kecil buat orang masuk surga. Seperti tentang kisah seorang wanita yang beri minum kepada seekor anjing. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Ketika ada seekor anjing muter-muter di sebuah sumur, dia kehausan, tapi dia enggak bisa masuk di sumur. Dilihatlah oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel. Maka dia turun, dia ambilkan air minum, kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, "Faghafarallahu laha bihi." Maka Allah ampuni wanita ini gara-gara amal yang sederhana tersebut. Rasulullah menyebut ada seorang masuk surga. Kenapa? Gara-gara dia berjalan di suatu jalan, lelaki tersebut dia melihat ada ghusnu syajarah. Ada dahan yang menghalang di jalan. Maka dia pindahkan, dia bilang jangan sampai mengganggu orang-orang beriman. Gara-gara dia lakukan amal sedikit tersebut, maka dia dimasukkan dalam surga. Padahal menghilangkan gangguan dari jalan termasuk cabang iman yang paling rendah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Dia melakukan cabang keimanan yang paling rendah, tapi menyebabkan dia masuk apa? Surga. Jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Jangan pelit, kalau bisa sedekah besar bagus. Tapi kalau tidak ada kecuali sedikit, jangan pernah meremehkan. Kata Nabi SAW, "Fattaqun nara, ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan sepenggal korma. Kalau tidak, kau punya cuma sebutir korma. Penggal bagi dua, setengah kau makan, setengah kau sedekahkan. Jangan pernah meremehkan hal tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin." Siapa yang bersedekah dengan sepenggal korma, tapi dari hasil yang halal. Min kasbin tayyib, dari hasil yang halal. Ya. Wala yaqbalullahu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang halal. Maka Allah akan menerima darinya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian kata Nabi, fayurabbiha kama yurabbi ahaduhum fuluwahu hatta yakuna mithal jabal. Allah terima sedekah satu butir korma tadi. Kemudian Allah kembangkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian sedang mengurus kudanya. Di antara hewan yang paling diperhatikan, disenangi oleh orang Arab adalah kuda. Kalau ada kuda dia perhatikan, bahkan mungkin dia lebih perhatikan daripada anaknya. Anaknya mungkin bisa gampang. Kuda ini harus perawatan, ini diperhatikan dan dia senang, dan dia benar-benar dia perhatikan sampai kuda itu mencapai usia tertentu. Ya. Sampai Nabi menggambarkan, sebagaimana kalian kalau ngurus kuda kalian perhatian, maka Allah akan perhatian dengan sedekah satu penggal korma tersebut dan akan jadi besar seperti gunung. Berarti sedikit, tapi kalau dari hasil yang halal dengan niat yang baik bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Kata seorang salaf, kalau tidak salah Ibnul Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amal sedikit jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal besar jadi kecil gara-gara niatnya yang salah. Oleh karenanya dalam hidup ini
Kita berusaha cari pahala. Kita di rumah, apa salahnya kita nyenangkan anak kita, ngobrol sama anak kita mau main-main, mau gendong kita biarin dia manjat-manjat di tubuh kita kalau masih kecil, kalau udah SMA jangan. Istri kita minta diperhatikan. Mas, saya mau cerita. Iya, cerita apa? Jangan lama-lama ya. Cerita. Apa salahnya? Sama apa salahnya kita tadinya mau kasar sama membantu kita tanya, ngapain kita kasar? Kasihan dia kerja udah capek. Kalau kita di posisi dia enak enggak dikasar-kasarin? Kadang ego timbul karena kita merasa kita tinggi, kita yang menggaji dia kan. Apa yang bisa kita lakukan? Di rumah kita sarana pahala banyak. Sarana pahala banyak. Keluar ketemu tetangga, apa salahnya kita Assalamualaikum, apa salahnya? Apa salahnya kita ketemu tukang parkir ada uang 10.000 kita kasih, apa salahnya? Kelihatannya sepele tapi tidak sepele kalau kita tulus dan dari hasil yang halal. Tidak sepele di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu amalan mana yang bikin seorang masuk surga, enggak ada yang tahu. Dia mungkin kerjaan besar, bangun masjid belum tentu ikhlas. Apalagi kalau riya malah masuk neraka jahanam. Masuk neraka gara-gara bangun masjid. Mungkin atau tidak? Kenapa kalau dia riya? Riya masuk neraka gara-gara bangun masjid. Bukankah Rasulullah sebutkan ada orang masuk neraka gara-gara jihad? Ada. Ada orang masuk neraka gara-gara jadi ustaz? Ada tidak? Ada. Dan ada orang masuk neraka gara-gara dermawan. Oleh karenanya jangan pernah meremehkan amal sedikit. Kalau bisa kesempatan senyum apa senyum. Kita lagi WA, apa susahnya kita WA dengan kata-kata yang baik untuk menyenangkan kawan kita? Apa susahnya? Kan bisa kita mikir sedikit, terus kita candain sedikit, kita senangkan hatinya ya. Apa susahnya? Apa susahnya kita memilih diksi yang terbaik kita ngobrol sama teman? Allah telah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Allah tidak mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang terbaik. Jadi kalau kita mau ungkapkan, ingin nulis, ingin komentar, ingin berkata-kata, ada 5 semua baik, kita cari diksi dari 5 ini mana yang terbaik. Dapat pahala enggak? Dapat. Semua kesempatan untuk berbuat baik lakukan. Dan jangan pernah remehkan karena kita tidak tahu amal mana yang diridhai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah dan dijadikan sebab untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala.